Tiga tamparan buat Anies akibat sok pintar komentari subsidi mobil listrik. Anies salah langkah ketika dia komentar soal mobil listrik. Seperti kita ketahui, mobil listrik mulai unjuk gigi di jalanan di kota besar. Ini tinggal menunggu waktu mobil listrik akan jadi mayoritas di jalanan menggantikan mobil berbasis BBM. Anies dengan penuh percaya diri, mengkritik kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik. Kata dia, kebijakan itu salah sasaran, karena rata-rata pembeli mobil listrik adalah dari kalangan mampu. Dari sini aja, Anies sudah salah kaprah soal subsidi. Anies yang bagi pendukungnya adalah orang pintar, tapi tidak bisa hitung-hitungan. Subsidi yang diberikan untuk motor dan mobil listrik, jumlahnya terbatas. Beban subsidinya lebih ringan ketimbang subsidi BBM. Itu poin pertama. Kesalahan Anies selanjutnya, dia lupa fakta subsidi kendaraan listrik bukan cuma di Indonesia. Negara-negara lain berlomba-lomba kasih subsidi. Di Cina, pemerintah kasih insentif setara 150 juta rupiah untuk mobil listrik. Di India, mobil listrik dapat insentif 28 juta rupiah dan motor listrik dapat insentif 4,2 juta rupiah. Di Thailand, mobil listrik dapat insentif setara 63 juta rupiah dan motor listrik setara 7,6 juta rupiah. Di Kanada aja, itu negara maju, pemerintahnya kasih insentif setara 54 juta rupiah bagi yang mau beli mobil listrik. Jadi salah pemerintah di mana? Di Kanada yang rakyatnya makmur aja, tapi untuk kendaraan listrik masih dikasih insentif. Kurang mampu apa warga Kanada? Tidak dikasih subsidi pun mereka tetap sanggup beli kok. Ini bukan soal subsidi atau insentif, bukan soal layak atau tidak, tepat sasaran atau tidak. Ini semua karena semua negara komitmen untuk menekan emisi. Salah satu caranya adalah percepatan pengalihan kendaraan basis BBM ke basis listrik. Kesalahan Anies yang ketiga adalah dia bilang subsidi mobil listrik bukan solusi untuk mengatasi masalah polusi udara. Disinilah Anies bikin perbandingan sok pintar. Anies bilang emisi karbon yang dihasilkan dari mobil listrik pribadi lebih besar daripada bus yang pakai BBM. Perbandingan macam apa ini? Anies itu capres, harusnya bicara dengan teori yang masuk akal, tapi malah bikin perbandingan yang tidak masuk akal. Kendaraan listrik memang masih menghasilkan emisi, tapi jumlahnya bisa sampai 56% dari emisi kendaraan berbasis BBM. Dan yang paling lucu, Anies bandingkan bus dengan mobil pribadi. Yang nggak apple to apple. Satu bus bisa tampung puluhan orang, sedangkan mobil pribadi, rata-rata yang naik cuma 2-3 orang. Gak adil dong karena satu bus setara dengan 20 mobil pribadi dalam hal kapasitas. Harusnya Anies bandingkan bus basis BBM dengan bus listrik, mobil basis BBM dengan mobil listrik, lalu dihitung emisinya masing-masing berapa. Itu baru benar. Anies lihai memelintir data lalu diubah seenak jidatnya sendiri untuk kepentingan sikap antitesis supaya kelihatan pintar. Dia mungkin mau membuat persepsi di benak masyarakat bahwa pemerintah itu tidak becus atau bodoh. Pokoknya kalian jangan percaya dengan apa kata Anies. Dia selalu memposisikan diri sebagai antitesis pemerintah. Silakan kalau mau jadi antitesis, asalkan ide dan kebijakannya masuk akal atau lebih bagus. Faktanya, lihat saja ketika Anies kampanye sebagai cagup DKI. Tidak ada ide brilian yang dia sampaikan. Banyak ide yang omong kosong dan bikin otak keseleo. Saya kasih contoh, dia pernah bilang air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Jadi air hujan itu harusnya dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan dari gorong-gorong ke laut. Dia bilang Jakarta telah mengambil keputusan fatal. Dan lahirlah sumur resapan kebanggaan Anies. Apakah sumur resapan berhasil? Ya, berhasil bikin jalan hancur. Ini adalah satu contoh di mana sikap antitesis Anies menghasilkan kebijakan yang berantakan. Jakarta yang sudah bagus diacak sampai amburadul. Apa yang sudah bagus, dibikin rusak kembali. Dia kritik soal subsidi yang dia anggap salah sasaran, tapi gimana dengan Formula E? Formula E jauh lebih nggak penting. Kalau dia bilang subsidi mobil listrik hanya buat orang yang mampu, memangnya Formula E itu hiburan buat orang tidak mampu? Harga tiket mahal, yang bisa beli pasti orang kaya. Coba ingat-ingat lagi, apa sikap antitesis dari Anies yang merugikan banyak orang? Yang paling rusak itu adalah rumah DP 0 rupiah.
Itu antitesis dari program Ahok yang lebih memilih rusun. Hasilnya memang Anies tukang ngibul. Rumah DP 0 yang digadang-gadang sebagai rumah untuk masyarakat menengah ke bawah, akhirnya berubah jadi tidak terjangkau. Target pembangunan yang ratusan ribu unit, terpaksa dibangun cuma ribuan unit karena kebanyakan membual. Makanya kalian pasti setuju kalau Jokowi memilih menjauh dari Nasdem ketika mengusung Anies. Jangankan Jokowi, kita aja kesal dengan Anies. Dia mengacak-acak Jakarta, sekarang mau mengacak-acak satu Indonesia. Maaf saja, itu tidak boleh terjadi. Nasdem pernah bilang Anies bakal lanjutkan lagi program Jokowi kalau jadi presiden. Sungguh bodoh kalau kita percaya dengan janji itu. Cara Anies mengkritik mobil listrik sudah jadi bukti kalau dia akan jalan sendiri seenak maunya sendiri, sama seperti saat jadi gubernur DKI arogan, mau menang sendiri, merasa paling benar, gak tahu malu, kerja gak becus, susah diajak kolaborasi.